Halo Sobat Bimbers, kembali lagi di channel Bimskor Indonesia. Kali ini kita akan bahas tentang struktur teras di Revit. Kadang-kadang kita melihat bahwa bawaan struktur rangka di Revit ini kawan-kawan itu sangat jauh berbeda dari yang mungkin kita harapkan gitu ya. Struktur teras yang belum kita edit nih kawan-kawan, itu bentuknya seperti ini. Tentu bentuk ini sangat tidak tidak enak gitu ya kawan-kawan. Kita butuh kira-kira gambarannya seperti ini ya. Kita perlu butuh langkah-langkah yang benar sehingga bisa membuat seperti ini. Nah kawan-kawan, di tutorial ini itu yang akan kita bahas, cara membuat struktur teras seperti ini. Jadi sebelum itu kawan-kawan, jangan lupa selalu support channel ini untuk selalu berbagi tutorial tentang Autodesk tentang aplikasi-aplikasi BIM lah tentunya kawan-kawan. Saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah subscribe channel ini. Terima kasih banyak kawan-kawan, dan bagi sobat yang baru menemukan channel ini, saya mohon dukungannya dengan cara subscribe ya, like dan share, serta jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru nih dari channel Bimskor Indonesia. Sebelum kita membuat strukturnya kawan-kawan, kita intro dulu ya baiknya. Oke. Jadi di sini kawan-kawan, kita new project aja ya. Kita new project, kemudian masuk di arsitektur aja. Kita oke kawan-kawan. Nah, di sini mungkin kita akan membuat acuan kolom dulu ya. Kita ambil saja ya bawaan dari Revit. Ya, kalau kita ini aja kawan-kawan. Kemudian levelnya di level 1, kemudian kita pilih yang D. Kalau bed itu dia ke bawah, kemudian kita tempatkan aja ya ini. Nah ini rotasi, kita bisa spasi kemudian ya di spasi aja biar kita rotasi. Kemudian kita copy aja CO ke kanan 6000 aja kawan-kawan ya, 6000. Terus setelah jadi kolomnya, kita akan buat terasnya. Jadi toolnya itu masuk di menu struktur kawan-kawan, kemudian kita pilih yang teras nih, yang ini kita pilih yang ini kawan-kawan. Kemudian di sini kalau pertama kali kita belum load, itu akan muncul seperti ini nih. No structural truss family is load in the project. Would you like to load and now? Jadi kita belum punya nih kawan-kawan, kita yes aja ya seperti ini. Kemudian kita akan diarahkan ke sini kawan-kawan. Nah biasanya kita akan diarahkan ke sini dulu ya, ke sini, ke template ini ya, seperti itu. Kita ambil aja yang English kawan-kawan, jangan imperial. Kemudian US aja seperti itu. Kemudian kita cari di sini kawan-kawan, kita cari karena dia masuk di struktur, berarti biasanya di sini nih kawan-kawan, struktur, kemudian kita cari yang teras sini ya. Nah di sini kawan-kawan, setelah kita buka ya gitu ya, kita buka di sini beberapa pilihan profil yang bisa kita gunakan ya. Ada 8 6 panel, 8, 10, 12. Tentunya itu bergantung dari kebutuhan kawan-kawan nih. Kita ambil yang simple aja ya mungkin ya kawan-kawan. Kita ambil yang 6 panel aja ya, seperti itu. Coba kita ambil dulu ini lalut kawan-kawan. Nah setelah itu kawan-kawan, setelah dia masuk ya seperti ini ya, jadi dia cuma satu gitu. Kalau kita load lagi ya jadinya 2 gitu ya. Ini kemudian kita masuk sini nih kawan-kawan, kita pilih yang ini line ya,
kita pilih line, kemudian kita gambar nih kawan-kawan, tarik aja ke sini ya. Ini sembarang kawan-kawan, mau kanan mau kiri itu bisa semua ya. Kemudian kawan-kawan di sini kita perhatikan kita gambarnya di mana nih. Misalnya kita mau gambarnya di lantai 2, berarti kita masuk di lantai 2 dulu gitu ya. Nah, kita masuk level 2, maka di sini akan kelihatan nih kawan-kawan. Biasanya di sini udah cocok ya, disiplinnya arsitektur ya, atau struktur bisa juga. Nah sini kawan-kawan masuk lagi di struktur ya, kemudian truss, kemudian ini kawan-kawan ya, kita arahkan aja ke sini, kemudian ke sini ya, seperti itu. Oke, seperti ini kawan-kawan. Jadi panjang trussnya itu 6 meter ya, kita estimasikan aja panjangnya 6 meter gitu. Nah di sini kawan-kawan kita bisa apa namanya ini, detailnya ini kita fine kan, kemudian kita consistent color gitu ya. Kemudian ini kelihatan nih kawan-kawan potongannya gitu. Nah di sini kawan-kawan kita, karena ini floor plan ya, kita tidak bisa melihat 3D-nya. Kita bisa pilih 3D ini kawan-kawan, yang ini di file, bisa juga langsung klik yang ini seperti ini, terus pilih yang ini kawan-kawan, seperti itu ya. Maka kita akan langsung diarahkan ke strukturnya gitu ya. Ini kita tinggal crop gitu. Oke, seperti ini kawan-kawan. Jadi kita bisa melihat nih bahwa yang pertama mungkin masalah kita adalah strukturnya ini besar-besar kawan-kawan ya. Ini pakai baja ini profilnya apa gitu ya. Jadi ini kawan-kawan sebenarnya kita bisa edit ya. Kita bisa edit. Nah, tentunya gimana caranya? Yang pertama kita akan edit nih kawan-kawan. Kita front aja ya, seperti ini. Nah ini nih kawan-kawan, jadi kelihatan ya ini pakai apa, itu besar-besar gitu ya kawan-kawan. Sementara yang mungkin kebutuhan kita tidak sebesar ini ya. Misalnya kita butuh apa ya, baja ringan lah misalnya, kanal C gitu ya, itu bisa. Nah kemudian masalahnya lagi kawan-kawan, di sini agak apa ya, gambarnya itu kayak abu-abu gitu kawan-kawan. Jadi dia itu lagi-lagi disiplinnya itu kita ganti kawan-kawan nih. Kita mungkin akan gunakan disiplin koordinasi aja ya, atau bisa juga struktur ataupun arsitektur gitu. Nah ini sudah ini ya kawan-kawan. Jadi yang pertama masalah kita yang pertama tuh adalah strukturnya ini besar gitu ya kawan-kawan ya. Ini besar, ini tentunya tidak seperti ini nih. Kemudian yang kedua masalahnya adalah ini apa, terpotong-potong gitu ya. Jadi ini tentunya kita akan edit dulu nih kawan-kawan. Nah pertama kita akan edit profilnya dulu ini ya. Kita masuk lagi nih kawan-kawan, ada satu lagi nih langkah-langkahnya. Kita masuk di BIM kawan-kawan, BIM, kemudian kita akan load dulu family untuk kanal C-nya gitu. Ini UB-nya ada UB 350 lah dan lain sebagainya, dan tentunya itu belum sesuai dengan kebutuhan kita gitu ya. Oke, jadi kita load dulu kawan-kawan di sini, load family ya. Kemudian kita akan cari kanal C gitu ya, kita akan cari kanal C atau yang mendekati lah gitu. Oke, kita load lagi kawan-kawan. Di sini tadi struktur trusses ya, truss. Kita kembali lagi kawan-kawan. Oke. Kemudian kita akan cari struktur framing ya, awas kawan-kawan salah, itu akan tidak bisa terload gitu. Kemudian kita cari C ya, M channel gitu ya. Nah ini bisa kita edit sih kawan-kawan. Kemudian ini mungkin ya,
di sini ada beberapa sih kawan-kawan, ada double channel. Kita pakai aja dulu yang ini, channel open ya, seperti itu. Kemudian kita load ya. Nah di sini kawan-kawan ini ada beberapa nih ukurannya, kita ambil aja yang paling kecil ya, itu bebas sih kawan-kawan mau pilih yang mana gitu. Oke kawan-kawan, jadi di sini kita bisa edit type nih kawan-kawan. Kalau misalnya kita mau duplicate, misalnya tipe C75, misalnya kita mau ganti namanya, itu bisa dengan duplicate ini ya, bisa kita duplicate. Kalau misalnya ini aja lah, bisa juga kawan-kawan. Jadi kita oke aja ya, kita tahu namanya tipenya itu family-nya M channel, kemudian tipenya C75, kemudian kita oke nih kawan-kawan, kita oke aja. Terus kawan-kawan di sini saya akan pilih struktur framingnya kawan-kawan, karena itu yang akan kita edit gitu. Itu yang akan kita edit. Nah, kita pilih dulu nih kawan-kawan ya. Pastikan pilih kawan-kawan. Nah, ini kita sudah diarahkan seperti ini ya. Kemudian di sini kawan-kawan, ini kita bisa edit nih. Kita bisa edit type aja seperti ini. Edit type. Nah, di sini kawan-kawan diperhatikan bahwa beberapa ya, ini ada top apa namanya kawan-kawan, ini topnya yang ini, miringnya ini kawan-kawan. Kemudian ada vertikalnya ini kawan-kawan. Kemudian diagonal. Nah kalau misalnya diagonal kemudian vertikal itu tidak sama, itu tinggal kita lakukan gitu. Nah mungkin pertama di sini kita akan set frame type ya. Set frame type. Kita akan pilih tipenya apa sih, strukturnya ya. Kita menggunakan struktur apa gitu ya. Di sini, nah di sini kawan-kawan, jadi ada beberapa pilihan. Di sini ada dua pilihan ya, bukan beberapa. Ada dua pilihan karena yang baru masuk di framing kita itu baru tipe dan M channel. Jadi kalau misalnya kita mau butuh lagi nih, misalnya C75 nih untuk diagonal misalnya kita butuhnya yang miringnya ini adalah C100, berarti kita harus load yang 100 gitu ya. Nah, kita pilih yang MC channel seperti ini, jadi seakan-akan ini semua M channel ya. Kemudian ini juga sama ya, kita samakan aja kawan-kawan. Jadi kalau misalnya kita butuh lagi vertikalnya itu beda, kita load lagi di frame tadi. Kemudian diagonalnya juga sama kawan-kawan, kita samakan aja semuanya ini. Kemudian nah ini tinggal kita apply. Button chart-nya ini juga sama, kita bisa ini juga apa ya. Kemudian kita apply. Kita mau lihat nih apakah benar yang kita edit tipe parameternya itu sudah cocok. Itu bisa kita lihat setelah kita apply gitu. Kita apply dulu nih kawan-kawan. Ini agak larut ya kawan-kawan. Kemudian setelah kita apply dan oke, ternyata kawan-kawan bentuknya tuh ya kira-kira seperti ini kawan-kawan. Nah setelah itu ya di sini meskipun kita sudah edit apa namanya framingnya sudah cocok misalnya, tapi ternyata apa namanya ini tidak otomatis berubah gitu. Jadi ini tetap bawaannya. Nah di sini kawan-kawan kita perlu edit. Nah pertama yang harus kita lakukan adalah tentunya kita pilih dulu framingnya ya. Kita blok semua kawan-kawan.
kemudian kita unpin dulu nih kawan-kawan biar kita bisa edit gitu ya. Kita unpin dulu seperti ini, unpin dulu kawan-kawan. Kemudian filternya ini ada yang ini struktural trustnya kita unchecklist gitu ya, checklist. Oke, seperti itu ya. Kemudian di sini kawan-kawan, nah di sini kita akan potong nih, kita akan sambungkan ke atas gitu ya. Ini kita tarik nih kawan-kawan, ini kita tarik, jadi kita pilih seperti ini. Jadi kok ini nggak bisa lagi kawan-kawan, misalnya kita mau tarik ke atas, ternyata di Revit itu kita harus tap nih kawan-kawan, di tap satu kali gitu ya, kemudian pilih framingnya. Coba kita cek, kemudian kita tarik nih ke atas kawan-kawan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi semua framing itu kita seperti itu ya, kita panjangkan ke atas, jangan lupa tap seperti ini ya, seperti ini ya kawan-kawan. Nah seperti ini, dan itu kita lakukan di semua join pertemuan gitu ya. Yang mau kita rapikan yang mana lagi, yang mana lagi itu kita rapikan aja gitu kawan-kawan. Misalnya di sini nih kita tap seperti ini, kemudian kita panjangkan gitu ya kawan-kawan, kita panjangkan terus nanti kita potong gitu. Ini kita panjangkan misalnya ke sini. Ini kita tap dulu, jadi jangan lupa tap kan biar kita bisa panjangkan gitu ya. Ini kita panjangkan ya seperti ini kawan-kawan. Nah di sini juga sama ya, jadi semua join pertemuan itu kita panjangkan gitu ya sampai ke framing yang lain gitu. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi ini kita panjangkan seperti ini ya. Seperti ini. Nah, kemudian kita akan potong nih kawan-kawan. Kita akan potong, kita ambil 2 sampel aja ya seperti itu. Nah, ini caranya sama semua sih kawan-kawan. Jadi kita ambil 2 sampel aja. Nah, seperti ini. Kemudian kawan-kawan di sini saya akan ada satu lagi menu yang harus kita tahu ya, namanya itu cop nih kawan-kawan. Nah, jadi cop ini kita potong ya, kita potong. Nah, caranya itu kita pilih copnya kawan-kawan, pilih yang mana sih yang potong. Misalnya yang mau saya potong itu, saya itu adalah ini nih, apa namanya, yang miringnya ini. Berarti yang saya duluan itu adalah ini vertikal, kemudian pilih yang ininya ya gitu ya, kira-kira seperti ini. Terus ini yang mana sih yang akan kita menangkan, berarti yang ini ya, yang vertikal, kemudian kita potong ini sama, nah ini potong sama ini, kemudian jadinya seperti ini. Atau bisa juga kembali seperti ini ya, kita potong ini terus ke sini, nah kemudian ini kita pilih yang ini, kemudian potong sini, maka bentuknya seperti ini. Jadi kita kawan-kawan, couple-nya itu berapa sih ya. Jadi ini kawan-kawan 10, coping distance-nya itu kita jaraknya itu 10 ya, kita ganti jadi 10. Jadi di sini kawan aja sama sih di kawan, misalnya kita
Ya udah ya, itu terus geser kawan di tab aja seperti ini ganti jadi 10 ya biar rapat rapi gitu ya kawan-kawan ya. Ini ubah seperti ini aja kawan-kawan, sama yang ini